Salam sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Sungguh sangat sukacita tersendiri bagi saya bisa kita bertemu kembali secara khusus dalam suasana Natal. Sahabat Kabar yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini tema kita adalah Natal di Bethlehem. Saya akan bacakan dari Lukas 2 ayat 4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Sahabat Kabar yang dikasihi Tuhan, tema kita Natal di Bethlehem. Maksud saya di sini adalah Natal itu berbicara mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem. Saya pernah bertanya di dalam diri saya sendiri, kenapa Tuhan harus lahir di Bethlehem? Kenapa tidak di kota lain? Pertanyaan inilah yang membuat saya, sehingga akhirnya saya mencari kebenarannya, kenapa Tuhan itu harus lahir di Bethlehem. Jawaban pertama yang saya dapatkan adalah karena kelahiran Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan, sebagaimana dikatakan dalam kenapa Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem, karena sudah dinubuatkan dalam Mika 5 ayat 1. Dan kelahiran Tuhan Yesus ini merupakan penggenapan daripada nubuatan yang telah disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Mika. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya, Tuhan menggenapi nubuatannya dengan caranya tersendiri. Ya, kalau kita melihat di sini melalui Kaisar Agustus, sebab dikatakan dalam ayat 1 dan 2, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Ayat 3, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kita melihat di sini bahwa bagaimana Yusuf dan Maria supaya kembali ke Bethlehem, yaitu melalui satu perintah daripada Kaisar Agustus pada waktu itu yang mengatakan bahwa semua orang untuk mendaftarkan diri dan kembali ke daerahnya masing-masing. Dan karena pada waktu itu bahwa Yusuf adalah orang Bethlehem, sehingga dia kembali ke Bethlehem. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya, sahabat Kabar yang dikasihi Tuhan, bahwa kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem itu merupakan penggenapan nubuatan yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri dengan caranya yang luar biasa. Itu yang pertama, kenapa Tuhan lahir di Bethlehem. Yang kedua, kalau kita melihat dari arti kata Bethlehem, yaitu rumah roti. Saya mau berkata kepada kita semuanya bahwa Tuhan Yesus sendiri disebut dengan roti hidup. Dan bukan suatu kebetulan kenapa Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, tetapi itu sudah direncanakan oleh Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sendiri adalah roti hidup. Kalau yang pertama tadi merupakan penggenapan nubuatan, yang kedua memberikan gambaran mengenai kehidupan Tuhan Yesus selama dia nanti di dalam dunia ini, bahwa dia adalah roti hidup. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya, Bethlehem merupakan tempat kelahiran Tuhan kita. Sahabat Kabar yang dikasihi Tuhan, percayalah kalau Tuhan menggenapi apa yang pernah tertulis dalam Mika 5 ayat 1, maka yakin dan percayalah bahwa kebenaran firman Tuhan juga yang kita baca itu juga akan digenapi dalam kehidupan kita semuanya. Janji-janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini, bahkan berkat-berkat Tuhan yang ada dalam firman Tuhan ini, semuanya juga akan digenapi dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan punya banyak cara untuk menggenapinya, dan Tuhanlah yang berkuasa sepenuhnya untuk melakukan dan menggenapi seluruh kebenaran firman-Nya di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam dunia ini. Yang perlu menjadi bagian kita adalah kita harus percaya bahwa Tuhan kita itu sanggup untuk menggenapi seluruh kebenaran firman-Nya bagi kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, sebab kebenaran firman-Mu membuat kami semakin percaya bahwa Engkau pasti menggenapi seluruh firman-Mu yang ada dalam Alkitab ini, baik buat kehidupan kami maupun buat dunia ini Tuhan. Kami percayakan semuanya kepadamu, sebab Tuhan pasti sanggup untuk menolong dan memberkati kami, menyertai kami, memelihara hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.